Pemirsa, inilah headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Siang ini, Karnaval Langit Biru akan digelar di Patung Pemuda Bundaran Senayan, Jakarta. Karnaval ini akan menghadirkan ratusan mobil listrik ramah lingkungan. Berbagai persiapan pun juga sudah dimulai dilakukan. Dan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kita, Sisilia Sinabariba. Ya Sisilia, bisa diceritakan bagaimana persiapan pelaksanaan Karnaval Jakarta Langit Biru siang ini? Sarah, jelang pembukaan Karnaval Jakarta Langit Biru yang nantinya akan dibuka pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari persiapan teknis seperti panggung, kursi, dekorasi, hingga persiapan yang dilakukan oleh peserta. Karena di Karnaval kali ini terdapat atau diikuti lebih dari 450 peserta yang menampilkan berbagai jenis kendaraan listrik, mulai dari sepeda listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, bus listrik milik Transjakarta. Berbagai persiapan memang telah dilakukan oleh para peserta, termasuk menyusun dengan rapi kendaraan-kendaraan milik mereka. Karena nantinya ketika Karnaval ini dibuka pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, para peserta akan melakukan konvoi sepanjang 10 km dari Bundaran Senayan yang ada di Jakarta Selatan menuju ke Bundaran HI yang ada di Jakarta Pusat. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup beberapa jalur, mulai atau seperti ruas jalur Sisingamangaraja di sisi barat, kemudian ruas jalur Sudirman di sisi timur, kemudian ruas jalur Patimura, Jalan Hang Tuah 3 dan juga Jalan Hang Lekir di sisi utara. Sarah. Ya Sisilia, bisa diceritakan lagi nih Sil, ada apa sih yang menarik di sana? Sarah, selain menampilkan berbagai jenis kendaraan listrik seperti sepeda motor hingga mobil listrik hingga bus listrik, dan juga menyediakan terminal listrik untuk mengisi daya dari kendaraan yang ada di sini, berbagai hal unik memang ditampilkan. Salah satunya yang ditampilkan oleh komunitas kendaraan listrik. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Wiwin selaku dari inovator kendaraan listrik, dan juga ada Ihsan, pemilik dari kendaraan listrik ini. Saya ke Pak Wiwin terlebih dahulu. Pak, ini ada kendaraan listrik di sini, proses perakitannya seperti apa, bisa dijelaskan Pak Wiwin? Kalau proses pembuatan saya biasanya 1 bulan. 1 bulan karena tingkat kesulitannya saat kita merancang awal. Tapi kalau sudah bikin sekali, untuk berikutnya itu lebih mudah. Dan kita sudah custom kendaraan listrik lebih dari 20 unit, Mbak. Pak Wiwin, kemudian apa nilai ergonomis dari kendaraan ini dan seberapa besar ini mempengaruhi polusi udara yang ada di Jakarta? Yang jelas ramah lingkungan, dan setidak-tidaknya pengguna kendaraan ini sudah ikut mengurangi polusi udara. Kalau ekonomisnya jauh lebih hemat daripada kita BBM, lebih murah ini, dan konsep kita adalah sepeda, jadi cocok untuk anak-anak pelajar, Mbak. Baik, terima kasih Pak Wiwin. Kalau tadi adalah penjelasan disampaikan Pak Wiwin selaku inovator dari motor listrik, saya sudah bersama dengan pengguna dari motor listrik ini, anak muda, dan ada Mas Ihsan di sini. Mas Ihsan, ketika menggunakan kendaraan ini, keunggulannya apa dibanding kendaraan lainnya? Keunggulannya sih ya, menurut saya sih ya, itu lebih seru. Soalnya torsinya itu lebih gede daripada torsi motor-motor itu biasa pada umumnya. Dan terus itu juga sih juga lebih ringan. Jadi kalau misalkan bisa naik sepeda, maka kalau misalkan mengendarai motor listrik itu jadi kayak lebih gampang lah gitu. Terima kasih Mas Ihsan. Dan memang Jakarta Langit Biru pada tahun ini digelar selain untuk mengampanyekan Jakarta yang bebas dari polusi udara. Kegiatan ini atau Karnaval ini juga bertujuan untuk memperingati Hari Listrik Nasional yang ke-74, memperingati juga Hari Sumpah Pemuda yang ke-91, sekaligus juga sebagai pra-event untuk Formula E pada tahun 2020 mendatang. Bagi Anda yang belum menentukan jadwal berakhir pekan, dapat datang ke sini karena agenda ini akan mulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti dan akan berakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta.